Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Sudah beberapa tahun ini kita digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang memberikan banyak perubahan di masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Tahu nggak sih, kalau perpustakaan menjadi salah satu yang terkena dampak pandemi COVID-19? Ya, ternyata perpustakaan harus ditutup sementara karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pemberian akses layanannya pun menjadi terbatas. Hal itu dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun ternyata ada kabar baik dari perpustakaan ini. Di era new normal, perpustakaan sudah kembali dibuka, tetapi ada kabar kurang baik juga, di mana jumlah pengunjungnya mengalami penurunan, dan alasannya masih ada sebagian masyarakat yang takut jika berkumpul dengan banyak orang, serta ada yang belum mengetahui fasilitas-fasilitas yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di perpustakaan. Maka dari itu, para pustakawan harus menggali potensinya dengan membuat promosi berbasis digital yang bisa menarik pemustaka dan masyarakat luas untuk bersedia mengunjungi perpustakaan. Salah satu yang penting untuk dikuasainya ialah copywriting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Vini Rizky Permatasari, akan membahas terkait konsep dan teknik-teknik menulis copywriting agar pustakawan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk melakukan promosi perpustakaan berbasis digital. Pembahasannya akan dibuat dalam 4 bagian video berbeda, jadi ikutin terus videonya ya. Jangan sampai ketinggalan satu video pun. Untuk tujuan pada video pertama ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pustakawan terkait definisi, fungsi, dan manfaat copywriting. Di video bagian pertama ini tentu saja kita akan membahas tentang definisi, fungsi, dan manfaat copywriting. Apakah kamu pernah mendengar istilah copywriting? Apa itu copywriting? Pada dasarnya, copywriting berarti teks atau naskah penulisan. Copy merupakan teks pemasaran dan writing merupakan kegiatan menulis. Jadi, copywriting adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau promosi yang bertujuan untuk membujuk target konsumen dan mendapatkan respon, sehingga target konsumen melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan iklan atau promosi tersebut. Misalnya, seseorang yang membaca iklan kita menjadi tertarik dan mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan. Copywriting ini dapat dibuat dalam segala bentuk dan berada di media mana saja, seperti tulisan di web, gambar di majalah, ataupun video di televisi. Bahkan sekarang ini banyak sekali copywriting menarik yang terdapat di media sosial. Setelah mengetahui definisi copywriting, kita berlanjut pada fungsi copywriting. Di sini terdapat 3 fungsi copywriting yang jika disingkat menjadi EPI. Adakah yang mengetahui singkatan apa EPI itu? Oke, jadi EPI adalah singkatan dari engage atau menarik perhatian, persuade atau meyakinkan, dan influence atau mempengaruhi. Nah, untuk lebih mudah dan terus mengingat 3 fungsi copywriting ini, kita coba yel-yel dikit ya. 3 fungsi copywriting: EPI, engage, menarik perhatian; persuade, meyakinkan; influence, mempengaruhi. Wah, mantap banget nih. Semoga dengan begitu kita bisa lebih mudah mengingatnya.
Sekarang kita akan bahas satu persatu maksud dari fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, engage atau menarik perhatian. Copywriting di sini berusaha membuat target tertarik dengan promosi atau iklan yang dibuat dengan teknik penulisan naskah yang tepat, berkualitas, dan menarik. Misalnya dengan pembuatan desain yang eye-catching, penggunaan kata-kata yang akrab, ataupun adanya judul yang membuat orang penasaran dan ingin membacanya. Yang kedua, persuade atau meyakinkan. Fungsi kedua adalah meyakinkan target konsumen. Tetapi, apa yang perlu diyakinkan? Tentu saja, yakinkan mereka dengan produk atau layanan yang kita miliki dengan memberitahukan manfaat apa yang akan dirasakan jika mereka membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Lalu kenapa mereka harus menggunakannya? Dan yang ketiga, keuntungan apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka membeli atau menggunakan suatu layanan. Lalu jelaskan itu semua dengan adanya kemasan yang menarik dan menggunakan bahasa yang sederhana atau tidak bertele-tele. Yang ketiga, influence atau mempengaruhi. Copywriting merupakan tulisan yang bersifat persuasif, sehingga sebuah copywriting akan diakhiri dengan memberikan sebuah ajakan yang dapat mempengaruhi minat dan tindakan yang akan dilakukan pembaca selanjutnya. Setelah mereka membaca suatu promosi atau iklan dan mereka melakukan tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan pembuat iklan atau promosi tersebut, sehingga sesuai juga dengan tujuan dibuatnya promosi tersebut. Kemudian, ada beberapa manfaat copywriting. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, manfaat-manfaat copywriting diantaranya mendatangkan keuntungan, meraih tujuan organisasi, penting untuk branding, mengedukasi konsumen, dan menyusun newsletter. Lalu, apa sih maksud dari manfaat-manfaat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada mendatangkan keuntungan. Keuntungan di sini tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi bisa dalam bentuk lain juga. Misalnya, untuk perpustakaan, keuntungannya bisa berupa peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh pemustaka. Nah, dikarenakan copywriting ini bisa menarik perhatian, meyakinkan, dan mempengaruhi, sehingga target konsumen melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, hal itu tentu saja dapat memberikan keuntungan kepada pembuat promosi atau iklan tersebut. Kemudian ada meraih tujuan organisasi. Salah satu upaya mendukung tujuan organisasi yaitu dengan dibuatnya promosi, dan aspek penting dalam promosi ialah copywriting. Copywriting yang baik akan membantu kinerja promosi, sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya juga. Kemudian ada penting untuk branding. Copywriting tidak hanya digunakan untuk tujuan jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang seperti branding. Branding itu sendiri berusaha membuat sesuatu yang menarik dan unik sehingga dapat melekat di benak konsumen. Dengan copywriting yang baik, tentunya dapat menarik perhatian dan mempengaruhi pembaca, maka branding yang dilakukan akan semakin powerful. Selanjutnya, mengedukasi konsumen. Dengan copywriting juga bisa memberikan edukasi kepada konsumen. Nah, jika di perpustakaan itu kepada pemustakanya ya. Dimana jika ada layanan baru atau masih dirasa asing oleh pemustaka, maka perpustakaan bisa membuat copywriting untuk promosi sekaligus memberikan edukasi kepada pemustaka. Misalnya manfaat dari suatu fasilitas, bagaimana menggunakan suatu fasilitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menyusun newsletter. Salah satu bentuk promosi adalah newsletter,
yang juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi perpustakaan dengan pemustakanya. Pembuatan newsletter akan semakin menarik jika menggunakan copywriting. Wah, tidak terasa pembahasan materi dalam video kali ini telah selesai. Tapi tunggu dulu, untuk merefleksikan hasil pembelajaran dan untuk mengetahui sejauh mana materi tersampaikan dengan baik, kita lanjut dengan melakukan kuis yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dibahas pada hari ini. Untuk link kuisnya terdapat di bagian deskripsi box di bawah ini dan bisa diakses sekarang juga. Jangan lupa untuk mengikuti kuisnya ya. Ikuti terus video-video selanjutnya yang pada video kedua nanti akan membahas mengenai anatomi copywriting beserta contohnya. Sekian pembahasan pada video bagian pertama. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembelajarannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.